Halo teman-teman, kita jumpa kembali. Ya, hari ini saya akan menjelaskan masalah sikap dari wayang. Jadi sikap itu berkaitan dengan sikap tangan dan posisi tangan dan sebagainya. Kita sampai sikap kaki juga. Nanti kita bahas saja sekarang untuk sikap tangan. Nah, sebagai contoh, ini antara laki dan wanita. Oke. Jadi kalau umumnya laki itu boleh aja ini tangannya turun, tidak apa-apa. Nah, ini laki ya. Laki seperti biasa seperti itu. Nah, kemudian tangannya ini menggenggam. Jadi metodenya dilihat. Ini juga metodenya dilihat. Jadi ada tangan kanan ini ya, tangan ini tangan kirinya dia. Tangan kanan sudah tentu punggung tangan yang kelihatan di sini adalah perutnya tangan, bukan tangan dari muka gitu. Jadi kalau ini itu coba perhatikan, ini ibu telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking. Ini ibu jarinya kelihatan di sini. Nah, ini kalau dia mengepal. Jadi tangan yang mengepal. Tangan mengepal dari punggung tangan ya, dari punggungnya ini. Punggung telapak tangan. Kalau dari sini adalah sebagai biasa, ini adalah apa namanya? Ibu jarinya, kemudian telunjuknya. Ini telunjuknya bervariasi, boleh macam-macam ya. Nah, coba lihat. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ibu jarinya di sini. Ini kalau menggenggam. Atau boleh saja ini ibu jarinya di sini, menggenggamnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Boleh seperti itu ya. Ini sama dengan ini ya. Kalau ini tentunya berbeda sedikit, tetap ini adalah jajaran genyang itu. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini ke sini ya. Jadi ini sifat apa, sikap tangan mengepal atau menggenggam. Kita lanjutkan dengan sikap tangan wanita yang umum. Ini saya bilang yang umum. Jadi normalnya seperti ini. Jadi kalau ini misalnya wanita biasanya agak tegak begini, kemudian ininya agak menunduk ya. Kemudian ini menutupi, seolah-olah menutupi kemaluan ini. Kemudian di sini menutupi apa namanya, dadanya. Jadi ada rasa malu itu. Sebetulnya rasa malu itu adalah simbol cantik juga gitu. Kemudian kalau kita lihat ini dari tangan ini lebih lembut, 1, 2, 3, 4. Ini tangannya seperti ini. Nah. Jadi tangannya seperti menutupi dada, sedangkan yang di bawah itu juga kebuka begini, jarinya
Jadi menutupi bagian bagian sek ya. Jadi sikap malu-malu gitu. Kemudian ini pun sebetulnya dari mukanya sendiri sudah dibuat sedemikian rupa dia nggak menunduk. Jadi menunduk itu juga adalah sikap malu-malu yang identik dengan kecantikan juga gitu. Kita lanjutkan dengan sikap yang lain. Jadi misalnya di dalam pertemuan dari dua wayang, mungkin dari dua figur yang bercakap-cakap ya. Jadi yang bercakap-cakap di sini saya sampaikan bahwa misalnya orang yang mau berbicara atau memberi nasihat ya. Jadi sikap tangannya adalah ke atas begini, 1, 2, 3. Jadi begini ya. Jadi ada yang biasanya yang sikapnya tangan begini yang lebih tua atau yang lebih tinggi kedudukannya, sikapnya seperti ini. Jadi kalau dia bicara seperti ini. Jadi naik ke atas. Nah kemudian kalau yang menerima pembicaraan itu biasanya ini boleh dari depan, boleh dari belakang. Kemudian telunjuknya, kemudian ada dua jari, kemudian ini kelingking. Jadi ini kelingkingnya, kemudian ini tembus ke sini, ini tembus ke sana. Nah seperti ini. Jadi ini sikap tangan yang biasanya menerima pembicaraan ya, menerima pembicaraan. Berarti kalau yang di sana gimana bentuknya? Kalau ini sudah, yang di kanan bentuknya tentunya berbeda. Jadi ini punggung tangannya, kemudian sedemikian rupa ini ke dalam, ini kelingking. Nah, jadi begini ya. Jadi dua tangan itu menghadap ke depan begitu atau menengadah tangannya, ini adalah menerima atau mendengar oleh. Jadi ini telunjuk, kelingking, kemudian ibu jari, ini kelingkingnya begitu. Nah ini juga, cuman ini walaupun menengadah tetapi tempatnya lebih di atas juga boleh. Ya, jadi berbicara boleh seperti ini. Setelah kita tahu sikap secara umum, laki dan perempuan itu ada sedikit perbedaan. Kemudian berbicara atau menerima pembicaraan. Kemudian kita lanjutkan dengan sikap angkuh gitu. Jadi tangan yang ini adalah seperti ini. Jadi ini sudah ada sedikit tendensi wayangnya pede lah, pede begitu begini dapat sikapnya. Jadi ini boleh saja bagaimana sukanya. Ini misalnya mau menggenggam ya begini, kalau menggenggam 1, 2, 3, 4. Nah menggenggam begitu dia. Ini juga kalau ini begini, ini 1, 2, 3, ya ini ibu jarinya di sini. Inilah misalnya. Nah ini sikap percaya diri, pede ya, atau sedikit boleh angkuh boleh. Nah sikap yang seperti ini atau menantang atau apa ini hampir sama dengan sikap perang. Sikap perang juga mungkin tekukan tangannya sudah lebih
tekukannya ini sudah lain ya, jadi lebih keras tekukannya. Jadi sikap perang, sikap angkuh atau sikap percaya diri. Nah ini 1, 2, 3. Oleh begini, di sini ya boleh 2 tangan, atau kalau ini tangannya dari ini dari 1, 2, 3. Nah ini ibu jarinya di sana, boleh saja begini. Ini dari balik, ini dari tangan yang dari depan. Tuh, jadi seperti itulah. Bisa saja ini 2, bisa saja di sini 2. Sebagai contoh, ini jadi di sininya 2, di sini kalau 2, di sini ini 2 aja. Sedangkan kalau ini, kalau lari di sini 1, di sini 2 aja. Jadi ini menunjuk ya, kalau tangan yang cantik itu sikapnya adalah persis bentuknya mapah biu. Tangan juga begitu. Jadi tangan kalau menunjuk atau apa itu, ini agak melengkung begini. Jadi kalau melengkung ya seperti inilah. Atau ini ke sini boleh. Coba nanti saya buatin lagi. Ini tangannya yang menurut. Nah jadi ini disebut mapah biu ya. Mapah biu itu ini cantik, tangan cantik katanya mapah biu. Nah seperti itulah. Jadi kalau dari sikap-sikap ini sudah secara umum saya sampaikan kepada teman-teman dan adik-adik, nanti coba itu dibuat. Pada dasarnya ini adalah bentuk-bentuknya ini tidak jauh dari bentuk-bentuk jajaran denjang gitu ya. Bapak akan lanjutkan dengan sikap kaki. Apa pentingnya sikap kaki? Kalau kaki orang atas, itu para dewa, itu sikap kakinya tidak terlalu renggang. Jadi tidak renggang. Ini sebagai, nah kemudian ini adalah jadi tidak renggang. Jadi di sini ini untuk para dewa. Jadi para dewa dia agak tertutup. Kemudian kalau kita menggambar untuk satria, umumnya berperang begitu ya. Jadi kakinya agak terbuka ya. Jadi kakinya terbuka sedikit. Jadi tidak terlalu terbuka, tetapi sedikit ngangkang gitu, sedikit. Nah kemudian cara membuat kaki ini, kalau metode saya adalah segitiga, siku-siku. Jadi kalau ini adalah kaki, itu kita potong di sini, kita buat bulat di sini. Kemudian kalau ini kaki kanan, jadi di sini adalah ibu jari. Ibu jari kaki, kemudian baru anunya jari-jari yang lain 1, 2, 3, 4 ya. Coba Ana lihat nih, perhatikan. Kemudian kalau kiri, jadi ibu jari ini ada di tengah, ini di tengah karena di kanan. Jadi di kiri itu di sini ibu jarinya, di sini jarinya 1, 2, 3, 4,
cepat, baru dilanjutkan dengan ini agak bulat. Tuh, jadi ini kanan, ini kiri. Jadi caranya adalah dari segitiga ini, segitiga siku-siku. Berarti ini adalah anunya, pergelangan. Jadi ini diolah menjadi ini. Kemudian kalau misalnya untuk raksasa, ternyata ininya tambah lebar ini. Jadi anunya, kakinya ini tambah lebar, jadi ininya lebar ya. Jadi ini agak rapat itu untuk para dewa, agak renggang sedikit untuk satria, dan untuk raksasa itu sampai ngangkang begini. Nah, ini dikaitkan dengan sikap angkuh atau istilahnya tamak begitu ya. Jadi kalau ini masih bijaksana, ini satria. Kalau tadi dari sikap tangan itu bisa berjenis-jenis, tapi yang paling penting itu adalah sikap yang umum, kemudian sikap bicara, sikap menasehati, sikap menunjuk, sikap perang. Nah, itu yang biasa atau sembah, menyembah itu ada juga. Itu silahkan dikreasikan sendiri. Sekarang sikap kaki, dan itu ada 3. Jadi untuk masalah sikap tangan dan kaki sudah selesai. Jadi nanti kita lanjutkan dengan hal lain untuk minggu-minggu berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like-nya. Terima kasih, sampai jumpa.